Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudaraku, saya bersyukur melalui program ini kita boleh terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, karena dunia di mana kita hidup bukanlah dunia yang mudah untuk kita jalani. Itu sebabnya dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, memulai hari kita, bahkan menjalani hari-hari hidup kita dimanapun Tuhan tempatkan kita perlu selalu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Setelah kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, maka dalam kehidupan keseharian kita haruslah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun umat Tuhan berada untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur setiap kali kami datang kepada Tuhan melalui firman-Mu, ada saja berkat yang kami boleh terima. Sehingga semakin hari kami semakin dibaharui, semakin hari kami semakin didewasakan, semakin hari kami semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, berbicaralah ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Ulangan pasal 28, iya kan? Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat pertama, firman Tuhan bilang begini: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan bukan hanya mendengarkan ya saudara ya, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini janji berkat yang diucapkan Musa, yang diperintahkan Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan gak ada orang yang gak pengen diangkat hidupnya, bukan? Iya kan? Ada banyak dari kita pengen dia mengalami promosi dari Tuhan, pengen hidupnya diangkat derajatnya oleh Tuhan, tetapi tidak mau melakukan firman karena gak akan pernah bisa. Alkitab jelas katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, barulah kita akan diangkat Tuhan. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi. Jadi benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, begitu ya kan? Orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang sedang membangun rumah di atas pasir. Nggak kuat, nggak kokoh pondasinya, saudaraku. Ya kan, ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu hancur. Kenapa? Karena pondasinya dari pasir, dasarnya landasan dari pasir. Padahal dia mendengarkan firman, gitu ya. Ada orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus mengumpamakan seperti orang yang membangun rumah tetapi dasarnya nggak kuat. Tetapi sebaliknya, ada orang yang mendengar firman tetapi dia juga melakukannya. Tuhan Yesus umpamakan bahwa dia sama seperti seorang yang membangun rumah dan melandasi rumahnya, didasari rumahnya itu dengan batu karang, dengan batu yang kuat. Ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu kokoh. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Saudara dikasih dalam Tuhan, berarti yang terpenting bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya. Alkitab jelas mencatat bahwa orang yang mendengar dan melakukannya akan Tuhan angkat. Sama-sama bilang sama saya mau hidup saya diangkat oleh Tuhan. Amin. Yes. Gak ada orang yang gak pengen dipromosikan hidupnya oleh Tuhan. Kita bekerja, kita rindu Tuhan promosikan pekerjaan kita, kita berbisnis, kita usaha. Gak ada orang yang gak pengen promosiin oleh Tuhan usaha bisnisnya. Setiap kita mau. Tetapi kita mesti sadar firman Tuhan juga harus kita lakukan. Bukannya sekedar mendengar dan tidak melakukannya. Kita hanya memperbanyak hasanah pengetahuan tanpa melakukan. Untuk apa?
Iya kan, orang hanya mendengar tapi tidak melakukan, tidak menghidupinya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Dia sama seperti orang yang sedang membangun rumah. Kelihatannya terbangun rumahnya, tetapi ada badai, ada angin ribut, ada masalah, ada pergumulan. Rumahnya roboh. Kenapa? Karena hanya mendengar, tidak melakukannya. Makanya dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 23, Yakobus bilang begini, jika seorang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi firman Tuhan itu kan seperti cermin. Kita lihat, kita renungkan, kita dengar, kita tahu, oh saya kurang di sini. Lalu saya mesti ambil keputusan untuk melakukannya, meresponi firman Tuhan. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita dengar firman Tuhan. Ketika kita selesai, amin, kita keluar, ketemu dengan orang yang nyakiti kita, kita masih balas yang jahat dengan yang jahat. Kita mendengarkan saja tetapi tidak melakukannya. Tetapi sebaliknya, kalau kita dengar firman Tuhan, ampuni orang yang menyakitimu, berdoa buat orang yang membencimu, terus kita keluar, ada orang nyakitin kita, kita berdoa, ada orang yang membenci kita, kita mendoakan mereka. Engkau sedang melakukan firman Tuhan, dan apa yang terjadi? Tuhan akan angkat hidupmu. Haleluya, amin. Saudara, yuk sama-sama yuk kita mau untuk tetap terus melakukan firman Tuhan. Alkitab bilang kok perintah-perintahnya Tuhan itu tidak berat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita untuk kita mengambil keputusan melakukan setiap ketetapan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mendengarkan firman Tuhan saat ini, saya mengajak setiap kita, ayo sama-sama kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar, penikmat firman, tapi kita mau sama-sama yuk bertumbuh. Karena kerinduan Tuhan Yesus adalah kita menghasilkan buah. Kapan seseorang menghasilkan buah? Ketika kita tinggal dalam firman dan firman itu tinggal dalam kita. Ketika kita tahu banyak firman tapi tidak menghasilkan buah, maka kita hanya mendengar firman namun tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini dimanapun setiap kita berada, ayo sama-sama. Mungkin terlalu banyak orang mendengar dan tahu banyak firman Tuhan. Alkitab bilang setan pun tahu firman loh. Setan pun tahu firman, dan sudah dikasih dalam Tuhan. Hati-hati. Ada banyak orang pakai firman untuk nyerang orang lain. Iya kan? Ada banyak orang, bahkan si jahat pun ngejatuhin anak-anak Tuhan pakai firman. Lihat di Taman Eden, apa yang terjadi? Menjatuhkan Adam dan Hawa. Sudah dikasih dalam Tuhan dengan firman Tuhan yang diputar balik. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus di padang gurun berusaha dijatuhkan oleh si jahat dengan firman. Kalau kita hanya sekedar pendengar firman, penikmat firman, tetapi kita tidak melakukannya, sudah dikasih dalam Tuhan, kita gak akan tetap kuat. Ayo saya ajak setiap umat Tuhan, kita dengar firman, kita belajar lakukan. Dengar firman apapun, siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan firman, baik di renungan harian, renungan, bahkan ibadah raya minggu, kita dengar. Ketika kita selesai mendengar, amin, kita doa, Tuhan mampukan aku untuk melakukan apa yang aku dengar firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, tolong aku dengan Roh Kudus-Mu untuk memampukan aku menjalani firman Tuhan yang aku dengar hari ini. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap hari kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, setiap hari kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang terus menghasilkan buah dan mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami, sehingga mulai hari ini kami terus dimampukan, ditolong Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang melakukan apa yang kami dengar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kami tahu ketika kami mendengarkan suara Tuhan baik-baik dan melakukan dengan setia, maka Engkau yang akan mengangkat hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Sebab bilur-Mu menyembuhkan kami. Bahkan mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang lemah hari-hari ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, beri kekuatan, beri pengharapan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.